Baik, selamat datang kembali tentunya di channel ini. Jadi kita akan bahas ya seputar bagaimana cara kita setting kata kunci di channel YouTube yang versi di YouTube Studio. Jadi ini sebagai gambaran saja buat teman-teman. Jadi kalau channelnya sudah lolos monetisasi, nanti seperti ini kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio. Jadi ini sebagai bukti saja kepada teman-teman ya. Kita bisa cek di bagian dari YouTube Studionya. Sebentar kita masuk lagi. Ini sebagai gambaran, kita langsung masuk di bagian menu fitur monetisasi. Nah, di sini ya bisa perhatikan di sini. Nanti kalau teman-teman sudah dimonetisasi itu akan mendapatkan seperti ini di bagian logo dolarnya. Nah, di sini sebagai contoh simpelnya, di sini bisa kita cek di iklan halaman tonton. Di sini penghasilannya 500 ribuan ya. Karena channel ini itu masih baru ya. Di sini juga ada iklan feedshot ya. Kemudian di sini juga ada super. Nah, di sini juga ada shopping. Nah, jadi seperti itu. Kita bisa manfaatkan untuk di bagian dari fitur monetisasi yang ada di YouTube ini untuk bisa memperoleh penghasilan. Dan di sini itu ada fitur langganan, ada juga brand connect. Ini sebagai gambaran real kepada teman-teman ketika kita sudah lolos monetisasi, dan ini saya refresh ya. Jadi ini sebagai gambaran saja ya, sebagai motivasi juga buat yang baru mulai membangun channel YouTube-nya. Dan untuk video short sendiri kita harus tembus di 10 juta penayangan untuk keseluruhan fitur monetisasi, sedangkan video panjang itu kita harus tembus di 4000 jam tayang ya dalam jangka 90 hari terakhir. Ketika semua tercapai ya, jadi nanti sahabat-sahabat semua itu bisa mendapatkan 6 fitur monetisasi yang ada di YouTube, seperti brand connect, kemudian monetisasi langganan, monetisasi shopping, super, iklan feedshot, dan juga iklan halaman tonton. Ini sebagai contoh nyata dan bukti nyata saja kepada teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita setting untuk tag ataupun kata kunci di channel YouTube kita yang utama. Jadi yang utama itu yang ada di browser ya. Browser di sini kita langsung masuk menggunakan Google Chrome. Nah, caranya nanti tinggal kita langsung masuk ke Google Chrome seperti ini. Nah, caranya nanti tinggal kita langsung masuk di Google Chrome ya. Kemudian perhatikan di bagian bawah, di sini ada menu pengaturan ataupun settingan. Nah, di sini itu kita bisa setting nih ya. Untuk yang pertama di sini ada menu umum, channel, upload, izin, kemudian moderasi. Nah, di sini kita klik di bagian dari channel di sini. Nah, untuk di bagian mata uang sendiri itu bebas ya teman-teman, opsional, bisa diubah bisa enggak. Nah, untuk yang pertama di sini silakan ubah untuk negaranya. Jadi biasanya kalau kita baru membangun channel YouTube itu negaranya masih negara Amerika. Jadi kita ubah terlebih dahulu ke negara Indonesia. Nah, untuk kata kunci sendiri itu yang berada di bawah di sini. Nah, di sini itu bagaimana cara kita menambahkan kata kunci. Ini sebagai contoh saja, di sini kita masukkan untuk kata kuncinya. Nah, misalkan konten dari sahabat-sahabat semua, misalkan tutorial Android. Nah, di sini tinggal kita ketikkan saja tutorial Android, misalkan seperti ini. Kemudian kita tambahkan tanda koma seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan lagi nih, kita spasi, kita tambahkan lagi misalkan Android. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi yang berhubungan dengan pembahasan seputar Android kalau tutorialnya seputar Android. Jadi seperti itu ya. Jadi tinggal kita tambahkan lagi misalkan smartphone, HP, smartphone seperti ini. Nah, nanti pastikan ditambahkan ataupun dibumbui tanda koma seperti ini ya. Jadi ini kata kunci yang utama dan berhubungan dengan list dari konten yang kita buat. Nah, jadi setelah seperti ini nanti tinggal kita tekan seperti ini. Nah, di sini nanti tinggal klik saja di bagian simpan ya, secara otomatis untuk kata kuncinya ini akan langsung terganti ya. Jadi menyesuaikan dengan konten yang kita bahas. Nah, misalkan kalau kontennya seputar memasak nih ya, kita bisa tulis lagi nih, misalkan di sini memasak, misalkan kemudian masakan sederhana. Jadi yang berhubungan ya, sederhana, misalkan masakan simple. Nah, seperti ini. Jadi yang berhubungan dengan konten yang kita bahas. Kemudian nanti tekan seperti ini, kemudian kita klik saja di bagian simpan ya. Jadi otomatis untuk kata kunci utama kita di channel YouTube itu akan langsung secara otomatis akan disesuaikan dengan konten yang kita bahas. Jadi seperti itu ya. Nanti bisa diatur saja. Jadi tinggal klik saja di bagian pengaturan di sini. Nah, kemudian di sini nanti klik di bagian menu channel di sini. Nah, di sini maka nanti kata kunci
itu jangan terlalu banyak juga ya, jadi kalau terlalu banyak juga susah ya, jadi disesuaikan saja. Nah, jadi seperti itu saja. Kemudian untuk kata kunci di bagian dari YouTube Studio itu juga ada. Nah, pastikan untuk kata kunci yang ada di YouTube Studio itu harus sinkron dengan kata kunci yang ada di channel YouTube di versi browser ya, untuk di channel YouTube. Jadi mungkin seperti itu saja untuk pembahasan kali ini. Jadi pastikan menyesuaikan juga dengan niche konten yang kita bahas ya, jadi nggak boleh beda. Kalau beda nanti susah ya untuk YouTube ini merekomendasikan konten dari teman-teman. Jadi kalau saran saya fokus pada satu niche terlebih dahulu ya, tapi kalau memang pengen acak nggak masalah, karena kita pengen ngecek nih untuk audiens kita itu maunya tentang apa, nah itu nggak masalah ya, tapi kata kuncinya itu harus sinkron dengan deskripsi juga. Jadi antara kata kunci di YouTube Studio kemudian kata kunci di aplikasi Studio itu juga harus sinkron, dan juga deskripsi ya, tiga hal itu harus kita sinkronkan agar sesuai. Apalagi untuk saat ini YouTube itu sudah menggunakan fitur AI untuk mengecek video kita, dan saran saya untuk menghindari pelanggaran di YouTube, sesuai dengan pengalaman saya, jangan pernah menambahkan banyak link di video YouTube teman-teman ya, karena untuk YouTube saat ini itu sudah banyak updatean terbaru, dan mungkin teman-teman yang belajar YouTube mungkin sudah tahu ya, pasti ada yang membahas seputar aturan-aturan YouTube terbaru ya, dimana banyak sekali yang channelnya misalkan dihapus ya, itu memang banyak banget ya. Tapi hindari untuk di bagian menambahkan link di video kita ya, jadi jangan terlalu banyak. Jadi itu memang melanggar untuk kebijakan di YouTube ya. Dan harapan saya mungkin buat teman-teman yang baru mulai di YouTube tetap semangat. Jadi kita cukup bermodalkan HP itu juga bisa. Yang modal HP, perekam layar, sama seperti saya seperti ini itu juga bisa. Ya, yang terpenting adalah adanya niat buat teman-teman, ataupun adanya niat nih pengen punya penghasilan sendiri, itu ya kuncinya adalah konsisten dan juga persisten tadi, kembali ke awal ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa tanya di kolom komentar, maupun itu seputar ide konten itu sudah banyak juga saya bahas, maupun seputar YouTube itu juga sudah banyak saya bahas. Nanti bisa cek di bagian dari playlist, di situ sudah saya kumpulkan untuk pembahasan YouTube ya. Dan tentunya di sini untuk mengajar jam tayang di YouTube ya, itu ada dua opsi buat konten short dan video panjang itu berbeda. Nah, untuk video short itu lebih ke penayangan lebih cepat, subscriber lebih cepat, dan juga tetapi penghasilannya kecil. Nah, itu ya berbeda dengan video panjang. Kalau video panjang iklannya lebih banyak ya, penghasilan bisa lebih besar. Nah, tergantung pengen pilih mana, video short atau video panjang ya. Jadi seperti itu saja buat cara menambahkan ataupun setting kata kunci di browser dari YouTube Studio di Google Chrome. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan bye bye.